Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Kita bertemu lagi dalam kebaktian TK Kalam Kudus Unit Ciatem. Apakah anak-anak masih tetap semangat? Harus dong, walaupun kita berkebaktian secara online, kita harus tetap semangat. Iya Miss Yuli, kita kebaktian harus dengan baik dan sopan. Betul Miss Yulan, pada saat anak-anak kebaktian, anak-anak duduk yang rapi ya. Tidak boleh sambil tidur-tiduran, tidak boleh sambil makan, apalagi sambil main-main. Nah Miss Yuli, sekarang kita akan berdoa sebelum kebaktian dimulai. Nah kita akan menyanyikan lagu. Jarinya kita keluarkan terlebih dahulu. Yuk. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk anak-anak, kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikut Miss berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian secara online. Tuhan, tolong pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak Tuhan katakan amin. Anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Iya dong, tentu. Nah, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Saya. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Iya Miss Yuli, kita tidak boleh
berbohong. Bohong itu dosa. Tuhan juga tidak senang sama anak-anak yang suka berbohong. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu DOSA, dosa. Duduk yang rapi ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa bersama-sama beribadah, dan sebentar kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, mengajar kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, dan tolong kami juga supaya bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan. Seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Aduh, aduh. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan.
Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapamu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Anak-anak, dari kisah tadi kita bisa melihat bagaimana anak bungsu ini telah berbuat dosa kepada Tuhan dan kepada papahnya. Waktu dia sudah berbuat dosa, dia sudah bisa menghabiskan semua uangnya, akhirnya dia harus menderita akibat dosa dan kesalahannya. Nah, seperti anak-anak ingat nggak ayat hafalan kita? Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Artinya setiap dosa pasti ada akibatnya. Dan waktu si bungsu ini menerima akibat dari dosanya, dia jadi kehabisan uang, dia ditinggalkan temannya, dia tidak bisa beli makanan karena nggak punya uang, harus kerja susah-susah baru bisa makan dan hidupnya menderita. Waktu hidupnya menderita, dia sadar, dia baru ngerti, dia baru mengakui, iya ya, kalau sekarang hidup saya menderita, kalau sekarang susah itu karena si bungsu sudah berbuat dosa. Karena si bungsu sudah melakukan perbuatan dosa kepada Tuhan maupun kepada papahnya. Akhirnya waktu dia udah sadar dan waktu dia mengakui bahwa dirinya sudah berdosa, dia cepat-cepat pulang. Dia cari papahnya dan waktu papahnya lihat anak ini pulang, papahnya juga cepat-cepat menyambut si bungsu. Waktu ketemu sama papahnya, si bungsu kemudian minta ampun kepada papahnya dan dengan kasih papahnya ini memberikan pengampunan dan menerima si bungsu kembali untuk masuk ke rumahnya. Nah, anak-anak,
Kalau Bapak di dalam dunia ini saja bisa mengampuni dosa dan kesalahan anak-anaknya yang sudah berbuat dosa, yang sudah mendukakan hati papahnya, yang sudah melanggar perintah papahnya, dengan penuh kasih Bapak di dunia ini bisa mengampuni si bungsu, apalagi Bapak kita yang di surga. Bapak kita yang di surga sangat besar kasihnya. Karena besarnya kasih Allah untuk dunia ini, Allah Bapa rela memberikan anak yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau mengakui dosanya, bisa minta ampun kepada Tuhan Yesus dan mau percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya bisa diampuni. Sehingga ketika dosa kita sudah diampuni, orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak lagi menerima hukuman kekal di neraka, tetapi bisa mendapatkan hidup yang kekal untuk tinggal di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, hari ini Miss mau tanya, siapa di sini anak-anak juga yang pernah berbuat dosa? Ada? Ada, ya, Miss juga pernah berbuat dosa. Nah, tapi sebagai orang-orang yang sudah berbuat dosa dan kita sadar, kita tahu bahwa Allah juga bisa mengampuni orang-orang berdosa yang mau mengaku dosa. Hari ini yuk sama-sama dengan Miss kita mau mengaku dosa kepada Tuhan. Mungkin anak-anak di sini ada yang pernah bohong, ada yang pernah tidak nurut sama papa mama, ada yang pernah ngomong kasar, ada yang pernah banting-banting, ada yang pernah lempar-lempar, pernah cubit-cubit, pernah marah-marah, pernah teriak-teriak, ya pernah juga mungkin cubit-cubit atau pukul-pukul sama koko, cici, dede, atau mama papa. Hari ini yuk kita mau minta ampun kepada Tuhan Yesus dan janji kita tidak mau melakukan perbuatan dosa lagi. Karena sebagai anak Tuhan kita mau jadi hidup seperti Tuhan, yang baik, yang kasih, tidak mau lagi berbuat dosa. Ya, anak-anak mau? Yuk kalau begitu kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau sudah rela mengasihi kami, menyerahkan Tuhan Yesus juga untuk mati, mengampuni dosa-dosa kami. Hari ini kami mau mengakui dosa kami. Kami pernah bohong, kami pernah jahat, kami pernah melawan papa mama, kami pernah teriak-teriak, pernah bentak-bentak, marah-marah, pernah cubit-cubit, pukul-pukul cici, koko, bahkan pernah juga lempar-lempar. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami mau minta ampun. Tuhan Yesus, ampunilah kami, tolong supaya kami tidak melakukan lagi dosa-dosa dan kesalahan yang sama. Tolong supaya kami tidak berbuat dosa lagi. Tolong kami tidak lagi melanggar perintah Tuhan. Tolong supaya kami tidak lagi melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Kiranya Tuhan menolong setiap kami dan mengampuni setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena di bulan September ini ada teman-teman kita yang berulang tahun. Siapa mereka? Miss akan bacakan ya. Di bulan September tanggal 5 di kelas nursery yang berulang tahun adalah Madeleine Gracia Setiawan. Kemudian di kelas TKA ada Gevio Zionatan Lumban Toruan yang berulang tahun tanggal 1 September yang lalu. Kemudian ada Clayton Courtney yang berulang tahun tanggal 24 September 2020 yang lalu. Kemudian ada juga Alexandra Mikaela Gunawan yang berulang tahun tanggal 28 September 2020 yang lalu. Di kelas TKB juga ada yang berulang tahun tanggal 9 September yang lalu, yaitu Marvil Wongso. Ya, anak-anak, biarlah dengan bertambahnya usia, bertambah umur, anak-anak bisa makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin cinta mama papa, miss, bahkan teman-teman yang ada di sekitar anak-anak. Bahkan semakin hari anak-anak bisa makin baik, makin melakukan apa yang Tuhan suka. Dan bukan hanya itu, anak-anak juga bisa menjadi kebanggaan Tuhan, kebanggaan papa mama, kebanggaan miss, kebanggaan untuk bangsa dan negara ini. Yuk kita sama-sama menyanyikan happy birthday untuk teman-teman kita yang berulang tahun ya. Happy birthday to you.
sekarang mari kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, hari ini kami bersama-sama ingin berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Baik untuk Madeline, berdoa untuk Gevio, berdoa untuk Clayton, berdoa untuk Alexandra, berdoa untuk Marville. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya dengan bertambahnya umur, mereka bisa juga bertambah-tambah cintanya kepada Tuhan. Mereka juga bisa bertambah-tambah, makin hari makin baik, makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus, makin hari juga makin mengasihi papa mama, mengasihi Miss, mengasihi Cici Koko, Dede, dan teman-teman serta orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan berkati juga supaya mereka juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan Tuhan, membanggakan papa mama, membanggakan Miss, membanggakan keluarga, membanggakan bangsa dan negara ini dimanapun juga mereka berada. Berkati hidup mereka, berkati masa depan mereka. Ini doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Dadah.